melihat tantangan di sekitarku, aku merasa tak mampu. Namun ku tak mau menyerah, aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah Dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, tak mengapa, setidaknya ku kan mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa.
Sampai mana tadi? Sudah tak peduli. Jika gagal lagi, banyak kau belajar. Pengalaman ini guru yang berapi, jadikan pelajaran untuk diri sendiri. Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan. Yakinlah kita bisa kejar mimpi sampai kau dapati. Usahilah suara sumbang ini yang berkata tak bisa hanya di pikirmu saja. Mengapa ada kata gagal lagi? Supaya kita bisa coba lagi. Tegaklah berdiri, lompatlah lebih tinggi. 10. Na 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 Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan. Yakinlah kita bisa kejarlah mimpi sampai kau dapati. Usahilah suara sumbang ini yang berkata tak bisa. Where is only in your mind? Mengapa ada kata gagal lagi? Supaya kita bisa bangkit lagi. Tegaklah berdiri, lompatlah lebih tinggi. 10. Na 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 na. Na 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 na. Baik, Ayah dan Bunda, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan parenting hari ini. Saya akan mulai kegiatan hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDS Mentari Arido Islamic School, Bapak Aris Herawan ST. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru beserta jajaran staf SDS Mentari Arido Islamic School. Yang terhormat orang tua wali murid beserta guru perwakilan dari sekolah TK Undangan, dan yang terhormat narasumber kita pada hari ini Ustadz Hilman Al-Madani. Baik, Ayah dan Bunda, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama Ustadz Hilman. Semoga dengan kesempatan pada hari ini menambah bekal dan kekuatan kita bersama dalam proses mendampingi anak-anak kita. Amin. Senang dan bangga rasanya saya Bu Guru Rizka sebagai MC dan moderator yang akan mendampingi Ayah dan Bunda dalam kegiatan parenting hari ini. Baik Ayah dan Bunda, agar acara diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa hari ini akan dipimpin oleh Pak Guru Iksan. Kepada Pak Guru Iksan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Guru Iksan. Baik, Ayah dan Bunda, sebelum beranjak kepada acara selanjutnya, kami mohon untuk Ayah dan Bunda berkenan mengaktifkan videonya bersama agar kegiatan acara hari ini dapat kita simak bersama-sama. Terima kasih. Baik, Ayah dan Bunda, selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Nevano Arvin Kenzo dari kelas 5C dan pembacaan sari tilawah oleh Ananda Bilal Khairi Deza dari kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihan fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang solih. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukanlah menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat karunia, rahmat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, ayah dan bunda, kembali kami ingatkan agar selalu mengaktifkan videonya dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah dilampirkan pada kolom chat dengan nama lengkap. Baik, terima kasih. Baik, ayah dan bunda, acara selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah SDS Mentari Arido Islamic School, Bapak Aris Herawan, Sarjana Teknik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda peserta seminar parenting yang berbahagia, rekan-rekan guru SDS Mentari Arido yang saya cintai, dan tak lupa salam takzim untuk narasumber kita Ustadz Hilman Al-Madani. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ayah bunda yang berbahagia,
pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita mendapati suatu hari di mana kita mampu bersyukur atas segala nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itu pun harus kita syukuri. Kita bersyukur ketika kita mampu bersyukur. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada baginda mulia, sang penerima wahyu, sang penerima misi yang memiliki misi yang maha berat, yaitu menyelamatkan manusia minaz zulumati ilan nur, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak turunkan engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayah bunda yang berbahagia, tak terasa 1 tahun kita sudah melewati masa pandemi ini, suatu kondisi di mana kita tidak pernah mengira, membayangkan, apalagi mempersiapkan. Sehingga kita bisa menjumpai sebuah kewajaran apabila kita sempat tergagap-gagap menghadapi awal-awal pandemi pada masa yang lalu. Kalau kita buat sebuah bar, sebuah kondisi, ini adalah kondisi sebelum pandemi, di mana sesuatu serba ideal, dan ini adalah masa pandemi saat ini, ada gap yang cukup jauh, yang harus kita isi, sehingga kita memiliki kondisi yang sama dengan kondisi pada saat sebelum pandemi. Gap itu adalah kesiapan mental, gap itu adalah kesiapan psikologis. Yang kami rasa, yang kami pikir, itu adalah hal yang harus kita isi sesegera mungkin, karena ketika kesiapan psikologis dalam konteks kita sebagai orang tua mampu kita isi, maka kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa pandemi ini. Ilustrasinya kurang lebih apabila kita berada di sebuah perkantoran, ya, kita bekerja, saat itu mungkin kita sedang disanjung oleh atasan kita, karena pekerjaan kita kualitasnya baik, atau kita memiliki staf yang stafnya mampu bekerja sesuai dengan instruksi kita, maka hati kita senang. Kemudian ketika kita pulang menuju rumah, kita menghadapi kemacetan yang luar biasa, dan sesaat sebelum sampai ke rumah, kita melihat kondisi rumah berantakan. Tapi kalau emosi kita pada saat itu sedang bahagia, ya, apalagi sebelum kita sampai ke rumah, kita dapat telepon dari sebuah perusahaan, ya, kita misalkan mendapatkan sebuah hadiah, tentu emosi kita lebih bahagia lagi. Sehingga ketika kita melihat di rumah kondisinya berantakan, mainan anak-anak belum dibereskan, buku-buku bertebaran di mana-mana, emosi kita bagus, psikologis kita bagus, maka kita bisa berkomunikasi dengan baik oleh anak-anak kita. Lain halnya kalau psikologis kita pada saat itu sedang tidak bagus, maka apapun bisa menjadi sebuah masalah. Untuk itu, ayah dan bunda sekalian, saya pikir ini tema yang sangat bagus. Bagaimana kita sebagai orang tua menyiapkan psikologis, menyiapkan ruhiyah yang baik, supaya apapun hambatan, apapun tantangan, terutama saat mendampingi anak-anak belajar, itu bisa kita sikapi dengan bijaksana. Ya, kemudian yang penting juga adalah bagaimana kita sebagai orang tua mampu bermitra, berkomunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Alhamdulillah, Sekolah Mentari Arido pada saat masa-masa pandemi, kami sudah membuat sebuah metode, sebuah model pembelajaran yang bisa dicerna oleh anak-anak kapanpun dan dimanapun, kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, dan biasanya hal yang sering dialami oleh orang tua adalah anak-anak yang menjadi aktif menggunakan gadgetnya di masa pandemi. Nah, Sekolah SD Mentari Arido pun juga telah menyiasati hal ini, sehingga pada saat siang hari, ketika pembelajaran akademik selesai, para guru sudah menyiapkan program-program, diantaranya untuk kelas bawah ada program membaca, kemudian ada program drawing, ada program tahfiz, ada program English Club yang itu dipersembahkan untuk anak-anak didik kita,
sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik di rumah masing-masing tanpa harus pergi ke sekolah. Ayah bunda sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa alhamdulillah SDS Mentari Arido telah melaksanakan kegiatan observasi penerimaan peserta didik baru, dan dari respon atau antusiasme para orang tua, kita juga berencana untuk membuka kelas baru lagi, kelas tambahan lagi, sehingga makin banyak orang tua yang bisa ikut bergabung bersama kita, mendampingi anak-anak didik kita di sekolah SDS Mentari Arido yang tercinta. Harapan kami dari kegiatan parenting ini bisa menjadi bekal yang cukup, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, minimal buat diri kita pribadi dalam membina putra-putri kita di rumah. Selamat kami ucapkan dan terima kasih kepada peserta seminar yang memenuhi undangan dari kami. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aris Herawan ST atas sambutannya. Ayah dan Bunda, kami ingatkan kembali untuk Ayah dan Bunda mengisi daftar hadir di link link absensi ya yang sudah ada di chat. Kemudian Ayah dan Bunda, kita akan beranjak kepada acara seminar parenting dengan tema kesiapan psikologis orang tua terkait panjangnya masa pandemi. Ayah dan Bunda, dalam kegiatan parenting hari ini, kita akan membuka sesi tanya jawab. Ayah dan Bunda bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti kami akan pilih. Di sesi pertama nanti kami akan pilih 3 pertanyaan pertama. Dan jika ada waktu, bisa kita lanjutkan di sesi kedua. Baik, Ayah dan Bunda, mohon maaf jika pertanyaan yang Ayah Bunda berikan pada hari ini tidak bisa kami jawab semuanya. Insya Allah jika ada waktu, Ustadz Hilman dapat menjawabnya. Untuk itu, baik, kita lanjutkan ya Ayah dan Bunda. Saya akan membacakan profil narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Hilman Al-Madani, alamat di Jalan Semanan Raya, Kampung Pangkalan, nomor 32, Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian emailnya hilmanalmadani@gmail.com. Pendidikan S1 Fakultas Psikologi UIN Jakarta dan S2 Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta. Aktivitas saat ini psikologis di Rumah Sakit Kemang Medical Care, kemudian sebagai staf pengajar di Universitas Esa Unggul dan Universitas Tarumanegara, sebagai konsultan psikologi di SMP IT Al-Muhni dan SIT Darus Syarif, psikologi di Yayasan Langkah Kita, psikolog di Yayasan Langkah Kita maksud kami. Baik, pengalaman Ustadz Hilman yang pertama mengisi seminar parenting dan workshop tanah air, Malaysia dan Hong Kong, kemudian sebagai penulis buku, dan menjadi narasumber di stasiun TV nasional. Dan beliau juga sebagai kontributor di beberapa media massa nasional. Masya Allah. Sebelum Ustadz memaparkan materi hari ini, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Hilman. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam Bu Guru Rizka. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah selalu berjuang untuk sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, apa kabar nih Ustadz? Di rumah hujan atau mendung? Hujan. Hujan, Masya Allah. Ini ketakutan ya. Ustadz, ya. Takut sinyalnya masalah nih. Tapi bismillah, ini kan kita melakukan sesuatu yang baik ya. Semoga Allah ridho gitu ya.
insya Iya, Allah. mudah-mudahan. Insya Allah diberikan kemudahan ya Ustadz ya, Amin, dan amin ya rabbal kelancaran ya alamin. Ustadz ya. Insya Allah. Baik, Ustadz, rasanya ayah dan bunda sudah tidak sabar nih Ustadz untuk menyimak pemaparan Ustadz Hilman. Untuk itu saya langsung persilakan Ustadz saja ya. Insya Allah baik. Oke, baik. Silakan Ustadz. Makasih Bu Guru Rizka. Sama-sama Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa rasulullah ma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya tuh nggak asing ya. Saya nggak asing dengan Mentari Arido gitu ya. Kalau nggak salah beberapa kali kita komunikasi, cuma baru hari ini di pandemi ya. Kita dipertemukan Allah gitu. Terima kasih Ustadz Aris Herawan yang sudah memberi kesempatan gitu ya. Terima kasih ayah bunda, para guru sekalian ya. Siapalah Hilman, bukan Ustadz gitu ya. Cuma kebetulan lulusan psikologi gitu dan sejak tahun berapa ya? Saya lupa, 2002 bergabung dengan Bu Eli Risman gitu, sekitar 16 tahun lah bergabung dengan beliau gitu. Dulu sih waktu bergabung 2002 gitu, saya ditawarin macam-macam ya ketika bergabung. Apa ya? Para perusahaan, kamu mau nggak? Kamu biasa di training ya? Kamu biasa melakukan training ya? Sini bergabung dengan HRD, gajinya gede loh gitu ya. Bayangin 2002 saya ditawarin loh. 10, sekian juta gitu. Di saat menjadi seorang guru gitu cuma sekian ratus ribu gitu. Saya ditawarin 10 sekian juta gitu. Terus saya bilang gini, ini dia pekerjaan saya gitu. Tiba-tiba Bu Eli bilang kayak gini, Hilman, kamu laki-laki, kamu boleh mencari sesuatu yang untuk keluargamu gitu. Tapi bangsa ini butuh laki-laki, nak. Psikolog itu jarang yang laki-laki gitu. Jadi kalau kamu pergi, pergilah. Tapi ya bangsa ini butuh lah laki-laki yang praktek gitu ya. Bayangin laki-laki mana sih yang sanggup untuk duduk dari pagi sampai sore di ruang praktek gitu ya. Aduh susah rasanya ayah bunda sekalian gitu. Tapi saat mereka menawarkan pekerjaan ke saya nih, para perusahaan itu bilang kayak gini, di mana kerjanya gitu. Sebelumnya di mana kerjanya? Saya di lembaga parenting. Parenting apa tuh? Parenting itu apa sih, tentang pengasuhan. Oh, jadi si Mas ini kerjanya itu di apa namanya, kayak penitipan anak gitu, pengasuhan gitu. Bukan Pak, pengasuhan orang tua anak. Iya kan? Yang kayak ART itu. Oh, Mas itu ya penyalur ART. Bukan Pak, ini pengasuhan orang tua kepada anaknya. Oh, saya nggak ngerti deh. Pokoknya ini kita butuh training. Tapi Pak, saya udah mutusin saya nggak bergabung Pak. Oh gitu ya, ya sudahlah gitu ya. Jadi sampai sekarang saya ada di dunia parenting, bahkan meskipun saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang apa ya, ya bergelut di bidang parenting lah selama ini sampai 2021 ya. 2002, 2021 berapa tahun tuh? Sekitar 19 tahun ayah bunda, lama juga ya. Baik ayah bunda sekalian, di waktu yang singkat ini saya coba apa ya namanya, mengulik tentang kesiapan psikologis orang tua terkait panjangnya masa pandemi. Ini mah saya banget gitu ya, stres-stres di awal-awal gitu ya. Sebagai guru, sebagai dosen, sebagai psikolog, saya nggak praktek 3 bulan loh ayah bunda. Terus saya ngajar di kampus tuh hanya Zoom gitu. Saya bilang, aduh kok aneh ya. Pertama kali Zoom webinar gitu, waktu itu dari mana ya? Saya lupa, Kalimantan kalau nggak salah. Kalimantan gitu, ngajakin saya untuk Zoom. Saya bilang gini, ayah bunda mohon buka kamera. Terus kau mau buka mic-nya aja ya, saya nggak bisa ya kayak gini gitu ya. Karena memang kita, saya generasi non-digital. Saya besar dari telapak kaki yang tidak memakai sendal, nyari ikan di mana-mana gitu ya. Kalau sekarang orang mancing, kayak saya dulu nyari ikan gitu ya. Banjir seneng gitu, karena saya bisa berenang gitu. Di saat kolam renang belum banyak gitu ya, hanya untuk orang-orang kaya gitu mungkin kali ya. Tapi kan saya di kampung gitu ya. Tapi alhamdulillah ayah bunda saya senang banget. Kalau anak-anak ayah bunda banyak bergerak, nanti kita ngomong bahwa bergerak itu sehat sekali dan ini akan mensupport perkembangan anak-anak ayah bunda. Saya sudah dengar dari MC tadi dan Ustadz Aris ya bahwa, ini kayaknya nih emang ayah bunda kalau punya anak, saya kalau punya anak nih mau masukin sekolah di Mentari Arido gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu, kok endorse ya? Enggak. Saya bukan untuk endorse gitu ya, tapi kalau saya lihat programnya, ayah bunda, sekolah-sekolah yang bagus adalah bukan sekolah-sekolah yang di saat biasa-biasa saja bagus, tampak bagus gitu ya.
Tapi begitu kita terhantam badai konflik, badai apa sih namanya, ancaman, tantangan, sekolah itu bisa survive, resilience, itu adalah sekolah bagus gitu ya. Karena ketahanan seseorang itu bukan dilihat dari saat orang itu sehat gitu ya. Tapi saat di mana kondisi itu lagi bermasalah, terus dia tetap sehat, ini sekolah juga tetap resilient, tetap bertahan, itu sekolah-sekolah yang bagus gitu ya. Selamat loh buat Mentari Arido gitu, dan selamat buat ayah bunda sekalian yang mau memasukkan anak-anaknya di Mentari Arido gitu. Sayangnya saya jauh Ustadz Aris, tinggalnya di Jakarta Barat ujung gitu ya. Kalau ke Mentari Arido, rasanya saya bisa bisa lama di jalanan gitu ya. Gitu. Baik ayah bunda sekalian, saya izin share screen ya. Oke, judulnya sama ya, kesiapan psikologis orang tua menghadapi panjang masa pandemi. Gimana rasanya? Sama dengan saya mungkin ya, ayah bunda ngerasa, ya Allah, kapan pandemi, kapan ini gitu ya. Stres banget, stres gitu. Ada tetangga yang bilang, lu gini ya gitu ya. Bukan, stres gitu ya. Stres kan begini. Enggak, stres bukan gitu. Stres tertekan ya. Bukan berarti stres itu enggak waras gitu ya. Tarik urat tiap hari. Ayo, Amir, astagfirullahalazim. Bu Rizka udah nungguin. Allah, zoom. Allahu Akbar gitu. Setiap hari tarik urat gitu ya. Lelah jiwa. Hilman, rasanya saya nggak sanggup kalau kayak gini mulu. Ini udah berapa lama gitu ya. Bosen gitu ya. Kalau bosen kan ya gimana ya. Bosen susah banget gitu. Mau makan juga nggak enak. Marah-marah gitu ya. Marah ke anak nggak puas. Marah ke pasangan. Kucing di depan juga dimarahin dan sebagainya. Sesungguhnya ketika kita marah, ayah bunda sedang tidak marah-marah ke orang aja gitu ya. Sesungguhnya marah-marah ini balik ke tubuh gitu ya. Jadi ada sinyal-sinyal ditangkap oleh tubuh. Kenapa? Mulut ini lebih dekat gitu ya ke tubuh kita. Telinga ini lebih dapat menangkap suara-suara ayah bunda gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita marah gitu ya, sesungguhnya kita lagi marah-marahin diri kita sendiri gitu ya. Makanya kita stres gitu ya. Maka kalau Allah berfirman di Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha gitu. Kalau kamu berbuat baik ke orang lain, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat buruk untuk orang lain, sesungguhnya sama sedang berbuat buruk untuk diri sendiri gitu ya. Tapi gimana, ini pandemi luar biasa, udah mau ulang tahun gitu ya, dongkol, serba macam-macam gitu ya. Situasi pandemi yang perlu disadari ayah bunda. Nggak sendirian kita gitu. Jadi kalau misal bilang gini, aduh saya nggak beruntung sekali gitu ya. Semuanya nggak beruntung gitu ya. Bahkan katanya Makkah Al-Mukarramah gitu ya, yang luar biasa gitu, steril, masjid ditutup waktu kemarin itu. Beberapa kesempatan umroh itu saya baca di berita 75% lebih ya. Jamaah-jamaah umroh yang balik ke Indonesia itu terkena pandemi gitu ya. Saya nggak tahu apakah di bandara atau di pesawatnya dan sebagainya, nggak tahu. Tapi yang jelas ayah bunda, ini kita nggak sendirian. Kita sedang mengalami ini seluruh dunia gitu ya. Jadi nggak sendirian gitu ya. Tapi kerjaan orang tua nggak menentu. Kadang di rumah, kadang pergi ke kantor gitu ya. Kalau di kantor anak di rumah WFH, sama siapa dia gitu ya. Terus sekolah anak pindah ke rumah, saat kita kerja di rumah, sekolah anak pindah ke rumah gitu ya. Kita lagi gini, baik Bapak Ibu kita lagi rapat, gitu. Tiba-tiba anak, aku mau pipis gitu ya. Waduh, dahsyatnya yang biasanya nggak kayak gini kita harus menyesuaikan diri lagi gitu ya. Kegiatan main pindah ke rumah, walhasil ke rumah nggak pernah yang namanya bersih, yang namanya rapi gitu ya. Pengen bagus-bagus sedikit, ini udah ancur-ancuran kayak kapal pecah gitu ya. Oke, semua pindah ke rumah, mau main, mau berantem-berantemnya, mau marah-marahnya, mau belajarnya, mau kita kerja semua pindah ke rumah. Jadi wajar dong kalau kita stres ya. Wajar, ayah bunda wajar kok kalau stres saya aja stres gitu ya. Artinya kalau ayah bunda stres mah ya wajar-wajar aja gitu ya. Masalahnya ini udah mau ulang tahun kata Ustadz Aris tadi mau ulang tahun udah mau setahun gitu ya. Seingat saya sepulang dari Lampung waktu itu ya, langsung tuh PSBB gitu ya. Jadi udah mau ulang tahun, Maret tepat Maret gitu ya. Jadi memang benar-benar luar biasa gitu ya. Oke, udah mau ulang tahun gimana ceritanya kita masih kayak gini ayah bunda. Ayah bunda tahu nggak kita ini makhluk yang sangat survive sekali gitu ya, adaptif sekali ya. Kita bisa beradaptasi paling enggak 28 hari itu kita udah terbiasa harusnya ya. Itulah kenapa Allah
meminta kita untuk puasa itu Ramadan berulang-ulang gitu ya, dengan kegiatan berulang-ulang membentuk sebuah kebiasaan baru 28 hari la'allakum tattaqun gitu ya. Jadinya sebenarnya kalau misalnya kita udah mau ulang tahun tapi di kita masih stres, kayaknya harus ditanya deh di kita ya. Ada masalah apa nih? Kok tiba-tiba orang-orang udah biasa kita masih stres gitu ya? Sampai kapan ini terjadi? Pokoknya saya begini nih. Kalau udah pandemi baru saya bisa nyaman, tenang. Kalau udah selesai pandemi baru saya nih enak nih ngurus anak, apa segala macam, kerja juga enak. Mau sampai kapan? Baca berita-berita gitu ya, Masya Allah, saya bilang, aduh, kita harus punya hope ya gitu ya. Pak JK, Ketua Palang Merah Indonesia, beliau memprediksi pandemi di Indonesia berakhir 2022. Nah, 2022 ayah bunda ini 2021 awal gitu ya. Kenapa? Perkiraannya gini, kemampuan kita memvaksin vaksinasi COVID itu 30.000 sehari gitu ya. 30.000 orang sehari. Singapura itu setahu saya penduduknya 3.500.000 orang. Sama penduduk asing yang tinggal di Singapura sekitar 4,5 juta gitu. Tapi Singapura targetnya 1 sampai 2 tahun dengan penduduk yang cuma 3,5 juta sampai 4,5 juta. Ayah bunda bandingin dengan kita, kemampuan kita 30.000 sehari. Dan kita harus memvaksin 270 juta orang. WHO bilang, kalau misalnya kayak gini, harus 75% yang sudah divaksin, baru negara itu bisa aman dari pandemi gitu ya. Tapi ada hal lain, ada berita lain yang saya temui bahwa ini di sebuah dialog gitu ya, bisa dilihat di YouTube gitu ya. Indonesia butuh 10 tahun untuk lepas dari COVID-19. Nah 10 tahun loh. Terus sebuah media ya di Amerika kalau nggak salah ya, Bloomberg itu memprediksi corona di Indonesia baru beres di tahun ke-10 gitu ya. Walaupun dibantah dengan pemerintah setempat gitu ya, tapi 30.000 spesimen per hari, 270 juta orang. Ya, kita bisa prediksi lah ya. Belum selesai ini ayah bunda, kalau ayah bunda pakai Microsoft ya, Bill Gates itu apa? Microsoft ya, Google apa Microsoft saya lupa. Antar itulah ya. Itu bilang kayak gini, waspada, ini baru COVID, waspada, 10 tahun yang akan datang akan ada pandemi baru. Kalau kita pandemi sampai 10 tahun yang akan datang baru selesai nih COVID, terus tiba-tiba 10 tahun yang akan datang ada pandemi baru, wah salam kita gitu ya. Nggak ngapa-ngapain ayah bunda, makin stres aja, tinggal tunggu tanggalnya aja kalau kayak gitu ya. Tapi ayah bunda, saya cuma mau bilang, ini berkaitan dengan kewarasan kita dalam tanda kutip ya. Waspada dampaknya kalau sikap kita kayak gini. Kenapa? Karena kita punya limbic system, Allah kasih karunia limbic system, si pusat emosi ayah bunda, tidak Allah desain untuk menahan stres dalam jangka waktu lama gitu ya. Jadi memang harus diselesaikan. Kalau punya stres, diselesaikan. Kalau ada konflik, selesaikan. Kalau ada tugas, selesaikan. Kalau ada masalah, selesaikan. Jadi limbic system ini yang mengelola emosi kita ini tidak didesain Allah untuk menahan stres dalam jangka waktu lama gitu. Kenapa? Kalau kita stres, itu kelenjar adrenal itu memproduksi adrenalin dalam jumlah yang banyak gitu ya. Terus juga temennya tuh kortisol juga banyak jumlahnya. Walhasil apa? Kortisol tinggi, adrenalin tinggi, akhirnya kekebalan tubuh, daya tahan tubuh turun gitu ya. Sama saya gampang stres gitu ya. Kalau ayah bunda gampang nih, kayak gini nih. Saya pilek nih, atau sedikit-sedikit gini, lambung saya nih kayaknya sakit, kembung kayaknya, lambung saya asam lambungnya tinggi, ada lagi, gampang radang gitu ya, apalagi gampang pusing, jangan-jangan kita gampang stres, itu tanda-tandanya gitu ya. Kenapa? Karena jangan-jangan kita memandang semuanya tuh serba berat gitu ya, akhirnya kortisol keluar banyak di otak gitu ya, di tubuh gitu ya. Terus adrenalin juga sama keluar banyak di tubuh gitu. Apalagi kalau kita sudah usia 40 tahun ke atas gitu ya. Kayak saya usia 40 tahun ke atas ini, waduh ayah bunda itu benar-benar luar biasa ya. Ayah bunda yang usia 35 tahun ke atas, ayah bunda waspada. Karena apa? Kita sudah memasuki area midlife, paruh baya Ustadz. Paruh baya ayah bunda gitu ya. Jadi
paruh baya itu adalah separuh hidup gitu ya. Kalau misal harapan hidup di Indonesia 70 tahun, berarti harapan hidup orang Indonesia separuh baya orang Indonesia itu 35 tahun gitu ya. Di saat 35 sampai 40 atau 60 tahun, disitulah pribadi kita mulai retak gitu ya. Kalau Allah bilang di surat Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun." Barang siapa yang kami panjangkan usianya, akan kami kurang-kurangi kejadiannya. Apakah nggak berpikir, kata Allah. Jadi ketika kita punya masalah banyak yang nggak selesai dulu-dulu nih ayah bunda, terus sekarang kita mengalami midlife, paruh baya yang belum tentu krisis, itu pribadi-pribadi retak gitu. Yang tadi begini nih, retak tuh gitu ya. Terus akhirnya apa-apa yang nggak selesai dulu itu muncul ke permukaan. Makanya ribut sekarang. Lalalala. Mas dulu ya, Mas janji loh gini. Sebenarnya aku nggak mau ya menikah sama Mas ya. Kalau bukan dipaksa sama orang tuaku, aku nggak mau. Tapi begini adanya sekarang aku udah nggak tahan Mas. Itu tuh usia midlife itu udah mulai muncul tuh. Kalau misalnya dia nggak selesai dulunya, namanya midlife crisis gitu ya. Krisis paruh baya. Belum sama anak. Aduh, mama udah nggak sanggup ya. Mama nggak pengen punya anak kayak gini. Astagfirullahaladzim. Mama nggak tahu lagi mau ngapain. Itu ya Allah. Jangan-jangan midlife crisis gitu ya. Emosi sangat mudah terganggu. Kenapa? Karena ketika kortisol muncul di otak banyak dan adrenalin banyak, itu merusak otak, merusak sambungan sinaptik di otak, khususnya pada bagian hipokampus dan PFC, bagian belajar dan bagian kontrol diri, merencanakan masa depan, mengambil keputusan gitu ya. Walhasil stres berkepanjangan kita, kalau kita nggak selesaikan ayah bunda, yang tadi saya bilang, fungsi kognitif jadi terhambat. Jadi kalau misal kita lagi stres tuh gini, apa sih? Aduh kok bebel banget ya? Bebel banget ya? Apa ya? Ini belajar apa ya? Aduh kok bebel banget gitu ya? Ngafal Quran susah. Anak-anak juga kalau lagi stres ngafal Quran susah. Kenapa? Karena area di bagian hipokampus itu nggak bisa nyambung gitu ya. Sinaptiknya nggak bisa nyambung di otak. Kenapa? Karena stres. Kelebihan kortisol membuat otak terganggu. Hipokampus jadi kecil, sambungannya berkurang. Begitu juga dengan PFC. Akhirnya apa? PFC ini otak yang bagian manusia ini yang punya cuman manusia. Hewan sepintar apapun nggak punya. Jadi kita manusiawi, mampu mengambil keputusan, mampu merencanakan masa depan, mampu menunda kepuasan, mampu menganalisis dan sebagainya, mampu merasa, menjangkau rasa bekerja sama dengan sistem limbik gitu ya. Jadi kalau ini yang rusak gimana? Apa yang terjadi ayah bunda? Kalau ayah bunda lihat ya, kalau ayah bunda lihat ada orang tua bunuh anak karena sulit diajari belajar online, dicubitin, diemposin, dipukulin, terus bocah 8 tahun tewas di ibu kandung dan sebagainya. Kok bisa terjadi kayak gini ayah bunda? Ada apa? Karena tadi ayah bunda ketika kita stres, luka jiwa gitu ya, kita nggak bisa mengambil keputusan bahkan hal-hal yang simple sekalipun. Banyak kan kasus-kasus ibu bunuh anaknya ya, yang di sebuah mall, seorang SPG gitu ya, tiba-tiba lari ke toilet gitu sambil berdiri brojol anaknya, terus dilemparin gitu ya. Di sebuah rumah makan gitu ya, seorang gadis gitu ya melahirkan gitu, pokoknya seorang wanita lah ya melahirkan gitu, tiba-tiba karena takut ketahuan itu disumpel pakai pakaian dalamnya gitu ya, sampai meninggal. Belum ibu yang menggelonggong anaknya dengan air sampai tewas di Jakarta Barat gitu. Ada apa? Semuanya luka jiwa, stres gara-gara ditinggalkan oleh pasangannya. Kenapa? Lagi-lagi stres. Stres membuat kita tertekan, fungsi berpikir kurang, fungsi ini menganalisa ini benar apa enggak ya, berkurang gitu ya. Karena tertekan akhirnya kita memutuskan bahkan yang hal-hal terkecil aja susah gitu ya. Oke, baik ayah bunda. Lalu gimana? Apa yang harus saya lakukan? Iya, saya nggak mau stres juga. Selama kita masih berpikir kayak gini, nggak sanggup, saya udah nggak sanggup. Aduh ya Allah, ini berat banget, berat ya Allah. Misal kayak gitu ya. Selama kayak gitu, ayah bunda akan tetap stres terus gitu ya. Kalau saya akan berpikir gini, udah saya nggak mau ngisi-ngisi seminar lah. Nggak bisa, saya nggak bisa, kalau Zoom ini nggak bisa gitu. Maka saya akan selalu stres ayah bunda. Jadi apa yang harus dilakukan? Accept, utilize gitu ya. Accept itu terima, damai,
berdamai dengan keadaan, dengan kondisi, utilize itu, manfaatkan gitu ya. Nah, accept, yang pertama kita bahas accept dulu, accept, berdamailah dengan kenyataan gitu ya. Oh, pandemi ya. Ya Allah, udah mau ulang tahun. Besok nih kita bercandain aja ya. Besok nih ulang tahun mau kasih kado apa sama pandemi ya. Mau sholat tahajud aja kali ya. Besok mau ini kalau syukuran yang sekeluarga bikin nasi tumpeng kali ya. Di accept aja, berdamai dengan kenyataan, bukan hal yang astagfirullahaladzim, keluar itu, astagfirullahaladzim, kamu kena corona gitu ya. Itu kan ini ya, apa sih namanya? Iya, tapi kenapa harus dibikin horor juga gitu ya? Berdamailah dengan kenyataan gitu ya. Mari salah satu berdamai dengan kenyataan caranya adalah memaknai ujian dan tantangan gitu ya. Jadi kalau ayah bunda sebagai hamba Allah nih, percaya sebagai hamba Allah, terus kita sekarang beribadah dengan tenang, terus nyaman, makan, minum, ada semuanya lengkap gitu ya. Sekolah, alhamdulillah anak sehat-sehat. Kata Allah, jangan begitu ya. Allah bilang di surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun gitu ya. Apakah mereka mengira bahwa mereka sudah mengaku beriman tapi mereka belum kami uji gitu ya. Jadi ujian itu sebuah keniscayaan ayah bunda, nggak mungkin enggak, kita semua akan diuji gitu ya. Ujian itu Allah akan memang pilah-pilah gitu ya. Nanti dari ujian ini, dari tantangan ini, dari apa yang kita terima sekarang, itu Allah memilah gitu ya. Siapa di antara kita orang-orang yang pejuang, yang berjuang terus gitu ya, nggak diem begitu, nggak pasrah gitu. Dan siapa yang benar-benar bisa bersabar. Di Quran Surat Muhammad disebutkan, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Akan kami uji kamu sekalian sampai kami tahu siapa di antara kalian yang benar-benar pejuang, mujahid, dan siapa yang benar-benar bersabar, mampu kontrol dirinya gitu ya. Jadi memang kita butuh berjuang ayah bunda, kita semua butuh berjuang. Kalau ayah bunda berpikir hidup flat gitu, nggak mungkin gitu ya. Kita nggak mungkin sama aja. Nggak mungkin selalu begini gitu ya. Misal kayak gini, ayah bunda punya uang banyak gitu ya. Terus misal gini, aduh aku orang kaya gini. Setiap hari aku mau makan steak gitu ya. Steak yang harganya yang kayak itu Crazy Rich gitu ya. Yang harganya 1 juta deh. Pagi, siang, sore itu makannya steak gitu ya. Awal, ini daging lembut banget gitu ya. Wow, asik banget gitu ya. Enak banget gitu ya. Tapi ayah bunda, begitu ayah bunda misalnya siang, sore, makan, tetap begitu juga gitu ya. Sebulan mulailah, tempe mana tempe. Aduh Indomie mana Indomie gitu ya. Aduh tahu mana sayur asem gitu ya. Karena apa? Ayah bunda, kita ini punya otak, dikasih karunia otak sama Allah, itu otak ini didesain untuk mencari pengalaman baru gitu. Mencari pengalaman baru, mencari tantangan, resiko, dan sensasi baru. Untuk apa? Tantangan itu menstimulasi ya otak nih untuk sambung menyambung nih sel-sel sarafnya sehingga volume otaknya bagus gitu ya. Hubungan sinaptiknya bagus. Anak-anak ayah bunda nggak mungkin dilainin terus juga. Perlu tantangan-tantangan untuk apa? Untuk survive, resilience di masa depannya nanti gitu ya. Jadi anak-anak yang di apa-apa di feeding gitu ya, di apa sih namanya dilayanin gitu ya, siap-siap aja. Dia nggak sanggup menghadapi hidupnya gitu ya. Dan inilah cara Allah membuat kita apa? Survive, resilience gitu ya. Allah kasih tantangan-tantangan sehingga apa? Otak kita nggak cepat menua, otak kita sambung menyambung sehingga apa? Kita mampu menghadapi berbagai tantangan-tantangan karena apa? Kita terlatih ayah bunda. Jadi mari kita memaknai ujian gitu ya. Kayak misalnya kita nih ujian, ada lagi ujian gitu ya. Sebagai apa? Sebuah keniscayaan yang membuat kita tetap hidup ayah bunda gitu. Kalau ayah bunda pernah dengar cerita tentang ikan hiu dan ikan salmon gitu ya. Dulu kala ada nelayan Jepang gitu ya. Nelayan Jepang ini ya pengen banget nangkepin ikan mahal, salmon gitu ya. Salmon itu ikan mahal gitu ya. Yang bisa difile gitu terus dikasih cuka sedikit langsung dimakan gak usah pakai dimasak gitu dan katanya itu bagus gitu buat perkembangan otak gitu ya. Ayah bunda ternyata setiap nangkap salmon terus ditaruh di bak di kapal gitu ya sampai darat itu udah mati gitu ya karena kan ya terombang-ambing terus juga ikannya ya begitulah gitu ya karena di perjalanan jauh gitu ya sampailah ternyata suatu ketika
dia berharap sih hidup. Setiap nelayan tuh berharap tangkapannya hidup sehingga segar gitu ya. Sampai suatu ketika nangkap salmon-salmon itu, ketangkap ikan hiu kecil gitu ya. Nggak ada tempat lain selain di tempat salmon. Ditaruhlah di kolam di mana salmon itu ada dan hiu itu akhirnya ketangkap dan ditaruh di situ gitu. Apa yang terjadi? Pas sampai daratan ternyata nelayan ini kaget. Wow, kok pada hidup ya? Paling ada mati 1-2, tapi ini salmon-salmon pada hidup gitu. Dia perhatiin kenapa bisa hidup gitu ya. Ternyata yang terjadi adalah itu salmon-salmon itu selalu bergerak gitu ya. Karena apa? Dikejar-kejar si ikan hiu ini gitu ya. Wow. Oh ternyata apa yang terjadi ayah bunda? Kita butuh tantangan. Untuk apa? Untuk tetap survive dan hidup. Karena apa? Sesekali lagi saya mau bilang, otak itu didesain Allah untuk menghadapi tantangan, untuk berjuang, menghadapi resiko, sensasi baru, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa. Nah, masalahnya kalau kita point of view-nya, pemahamannya tetap kayak gini. Allahu Akbar, ya Allah, kenapa ya COVID ini nih pasti ulah Cina nih, Wuhan nih. Selalu akan begitu gitu ya. Orang nggak peduli sama ayah bunda. Ya udah aja terserah kayak gitu. Tapi saya udah mulai kerja dong, saya udah mulai aktivitas dong dan sebagainya. Itu a choices. We can choose our choices, the best choice gitu ya. Jadi kalau ayah bunda memilih gitu, itu adalah pilihan ayah bunda. Gak ada yang memaksa ayah bunda untuk memilih gitu ya. Mari kita dengan acceptance ini menerima, terus memaknai ujian dengan sebuah tantangan yang dari Allah untuk sebuah kita tuh tetap hidup gitu ya. Belajar dari orang-orang yang berdamai dengan ujiannya. Ayah bunda pernah lihat film ini, Life is Beautiful gitu ya. Film lama gitu ya, maklumlah saya kan orang jadul gitu ya. Dapat film lama gitu, Life is Beautiful yang pernah menang Cannes, Piala Oscar gitu ya. Bercerita tentang seorang ayah keturunan Yahudi dan saat itu Yahudi lagi dibantai di Jerman ya, kalau nggak salah Jerman sama Nazi gitu ya. Ternyata bapak ini udah tahu, aduh saya akan masuk camp konsentrasi nih gitu ya. Waduh, gimana caranya ya gitu ya. Terus dia terpisah oleh istrinya gitu. Tapi dia ketika terpisah, dia mengasuh anaknya. Gimana anak ini nggak mungkin ditinggal sendiri, akhirnya ikut ke camp konsentrasi. Anak-anak nggak termasuk yang dibunuh dan dibantai gitu ya. Nah, selama masuk camp konsentrasi, menunggu ajal tiba gitu ya. Bapak ini berpikir gini, kan ini akan menghabiskan nyawa saya, tapi kan tidak dengan anak saya. Anak saya nggak ada apa-apa dan nggak dosa apa-apa dan dia berhak untuk bahagia. Walhasil nih si bapak ini dia men-set gitu ya, seolah-olah ini dia sedang main sebuah permainan gitu, main perang-perangan. Dia bilang sama anaknya kayak gini, "Nak, kamu suka nggak main perang-perangan?" "Suka ya, suka." "Kita main perang-perangan ya. Nanti kalau kita harus sembunyi-sembunyi gitu ya. Terus nanti hadiahnya tahu nggak? Apa ya? Tank. Tank besar. Wah, aku suka tank, aku suka. Mereka main tak kumpet dengan sipir dan apalah pokoknya para inilah ya, para orang-orang yang mau membantai itu. Suatu ketika bapaknya udah mau masuk camp konsentrasi yang ya tinggal nunggu ajal aja gitu ya. Terus dia bilang sama anaknya, "Nah, kamu masuk ke tong itu ya, ke tong. Jangan keluar-keluar, kamu ngumpet di sini. Sampai tiba saatnya sudah tenang, terus ada suara dududududududu. Itu adalah suara tank dan itu hadiah buat kamu, Nak," gitu ya. Akhirnya singkat cerita bapaknya dada-dada gitu ya. Anaknya dari balik tong gitu ya, itu ngeliatin bapaknya dada-dada gitu ya. Terus masuk ke camp konsentrasi di mana dia diwafatkan di situ gitu ya. Terus anaknya sampai pada akhirnya tenang keadaan, terus ada ternyata benar, itu adalah tank. Dia naik ke tank itu, terus dia bilang, "Ini hadiah buat aku ya?" "Ya, ini hadiah buat kamu," gitu kata ininya ya, kata tentaranya. Senangnya dia sampai dia nggak tahu bahwa itu adalah kejadian sungguhan. Orang bilang ini adalah locus of control internal atau realitas internal yang bisa kita bangun. Nggak bisa kita kontrol dunia lingkungan luar, ayah bunda. Nggak bisa kita kontrol orang. Yang bisa kita kontrol adalah, yang bisa kita kita rubah adalah hidup kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita gitulah. Jadi ayah bunda, kalau misal ayah bunda bisa membuat COVID ini lebih indah, luar biasa sekali. Itu adalah bagaimana si orang ini dan kita berdamai dengan kondisi yang memang tidak menyenangkan, tapi kita bisa membuatnya menjadi lebih indah gitu ya. Oke.
Ayah Bunda lihat ini kan bukan tentang COVID, kemiskinan mungkin lebih panjang dari COVID ya, nggak setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, bahkan sampai beliau wafat pun mungkin bisa tetap COVID ya. Tapi Ayah Bunda lihat deh, ada nggak rona bahwa bapak ini nggak bahagia? Ada nggak anak ini ronanya bahagia? Mereka tetap bisa tersenyum, ketawa-tawa, walaupun mereka gelandangan gitu ya. Mereka tetap bisa peluk-pelukan, walaupun mungkin dengan roti yang buat kita menjijikan gitu ya makannya. Karena apa? Realitas internal yang dibangun. Apapun itu, kalau misalnya di dalam hati kita tumbuh rasa bahagia, emosi positif, nggak peduli gitu ya. Oh ini adalah sebuah permainan kayak misalnya kita main film gitu ya. Saya dulu cita-cita pengen jadi pemain film sih, walaupun nggak kesampaian gitu ya. Sekali 2 kali pernah lah pemeran pembantu gitu ya. Tapi ya nggak kesampaian lah intinya bukan artis gitu ya. Dan saya bersyukur bukan jadi artis gitu ya. Eee, apa namanya, saya tahu ketika saya jadi orang galak gitu ya, bahwa itu ya saya bukan orang galak, itu sementara kok gitu ya. Karena apa? Ini bukan yang sungguhan gitu ya, sama, ujian ini bukan sungguhan. Akhirat nanti kan yang abadi, abadan abada gitu ya. Jadi ayah bunda, apalagi gitu ya, kita cuman COVID, nggak terpenjara di mana-mana, tapi ini 2 orang hebat ini terpenjara loh, luar biasa gitu ya. Jadi adalah, seorang, apa ya, mufassir namanya Sayyid Qutb gitu ya. Ya mungkin politis dan sebagainya akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, penjaranya yang super ketat gitu ya, di mana dulu nggak ada internet dan ya mungkin nggak bisa dijenguk juga. Tapi beliau, ayah bunda, yang di penjara, cukup lama ini, beliau menelurkan tafsir kontemplatif yang mungkin ayah bunda punya, judul tafsirnya adalah Tafsir fi Zilalil Quran gitu ya. Luar biasa kan? "Oh itu kan orang Mesir," gitu ya, "orang Mesir mah pinter-pinter, ada Al-Azhar." Enggak kok, orang Indonesia zaman penjajahan juga ada gitu ya. Adalah, ulama kita Buya Hamka gitu ya, di penjara juga sama, di penjara 2 tahun 4 bulan. Lama menurut kita, tapi sesungguhnya sebentar. Beliau mengarang, itu ada di lemari ibu saya tuh, tafsir Al-Azhar yang berjilid-jilid gitu ya. Beliau menuntaskannya di penjara. Kenapa? Karena beliau berpikir gini, inilah kesempatan saatnya untuk menulis gitu. Oh di sinilah gitu ya, udah ini sekarang menulis gitu. Enggak dipikir gini, "Aduh Allah selesailah, tamat tamat udah riwayatku." Enggak begitu gitu ya. Sekali lagi ini tentang realitas internal yang kita bangun atas dasar kita accept, kita terima kondisinya gitu ya. Jadi acceptance berarti ayah bunda itu ikhlas dan ridho. Ikhlas menjalani, ikhlas apa namanya menerima ketentuan Allah, ridho menjalaninya. Ridho ya Allah, ridho, saya menjalaninya ridho gitu. Enak, enteng gitu ya. Akhirnya apa? Otak bisa berpikir maksimal. Cara acceptance paling mudah adalah alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Ini kan ayat pertama yang menjadi terapi buat kita di ayat-ayat yang sab'ul matsani yang kita ulang-ulang setiap sholat. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ayah bunda pikirkan, rasakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam gitu ya. Segala puji, pujian-pujian, syukur kan, syukur gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Apa sih yang kita syukuri? Syukur itu membuat nih simpul-simpul saraf di otak itu jadi gini, nggak ruwet gitu ya, membuka gitu. Kenapa? Ada acceptance, penerimaan gitu ya, syukur gitu. Jadi kalau misalnya bunda mau waras, ayah mau waras gitu di tengah pandemi bahkan situasi yang bahkan menekan bukan pandemi, ini selesai pandemi entar ada lagi nih, nggak bisa kayak gini, pandemi selesai, selesai, oh gitu. Enggak, akan ada tantangan lagi gitu, itu janji Allah gitu ya. Jadi supaya kita tetap waras, ayah bunda, tolong diri, kuatkan diri gitu ya. Dengan cara apa? Saya kadang-kadang tuh kalau kalau menterapi orang, saya ajarin atau saya melakukan yang paling simpel-simpel aja deh yang bisa dibawa pulang, yang mereka bisa melakukan sendiri. Apa? Deep breathing. Jadi banyak terapi-terapi tuh base-nya adalah breathing, nafas gitu ya. Al-Ghazali juga ada terapi, nafas namanya, hilwah gitu ya. Namanya mindfulness atau hilwah kalau bahasa Al-Ghazali gitu ya. Terus kalau psikoterapi kayak hipnoterapi banyak yang tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan-lahan. Ayah bunda tahu breathing?
Breathing itu luar biasa banget gitu ya. Jadi adalah di otak itu namanya insula. Insula itu yang nyambungin antara otak bagian berpikir dengan bagian emosi. Kalau kita melakukan breathing tadi, itu otak bagian emosi sama otak bagian berpikir tersambung gitu ya. Jadi kita nggak stresan, nggak ngeyelan gitu ya, karena tersambung dengan insula yang menyala karena kita melakukan breathing, mindful atau hilwah gitu ya. Jadi ayah bunda bisa duduk, terus duduk kalau misalnya di bangku kayak saya, duduk di ujung bangku, terus nih badan tegak gitu ya. Lalu duduk rileks sambil tarik nafas dalam-dalam, kalau bisa dari hidung, keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Lama-lama semakin lambat gitu ya. Fokus pada apa yang kita lakukan, bernafas dan mengeluarkan nafas. Kalau Allah kita mau nambahin, dan ini lebih powerful lagi karena melibatkan Allah gitu ya. Sambil kita mengeluarkan nafas, kita bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya menggunakan ini ayah bunda. Alhamdulillah saya tertolong sekali. Karena saya gampang cemas, gampang stres, dikit-dikit lambung lah, dikit-dikit pilek lah gitu ya. Itu udah tanda tuh alert dari kondisi jiwa, akhirnya berpengaruh ke kondisi fisik gitu ya. Deep breathing bagus ayah bunda. Bisa lah ayah bunda lakukan itu di rumah gitu ya. Atau beautiful scenery. Beautiful scenery itu membayangkan nikmat yang sudah Allah anugerahkan. Jadi misalnya kita diam gitu ya, terus kita membayangkan, ya Allah, kita kan pernah umrah bareng sekeluarga, ya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, senang banget. Ya, iya dulu sempat nyium Hajar Aswad, ya, terus dibantu masih ayah, misalnya gitu, bunda bilang kayak gitu. Itu tahu nggak? Kita membayangkan itu terjadi di otak, keluar serotonin, dopamin gitu ya. Padahal kita cuma membayangkan, tapi coba deh, ayah bunda bayangin gini, masakan pedas, terus dikasih jeruk nipisnya tuh yang jeruk nipis super gitu ya, agak asam-asam gitu ya. Terus saya bunda bayangin tuh jeruk nipis itu dibuka dulu, dipotong, udah kerasa kan kecium gitu ya. Kalau kita menelan ludah gitu ya, padahal itu cuma membayangkan doang, itulah the power of imagination. The power of visualization gitu ya. Jadi itu visualisasi, imajinasi itu ada pengaruhnya ke otak gitu ya. Jadi kalau ayah bunda lagi stuck, lagi stres, lakukan apa? Beautiful scenery, membayangkan apa-apa yang sudah kita terima. 3 minggu kemarin nih sempat ya saya ketar-ketir bisa nggak yang ngisi diary waktu ditetapkan tanggal 30. Terus ternyata 3 minggu saya sakit kan gitu. Saya bilang sama istri saya, nggak bisa tidur nih, aduh udah merem-merem, udah minum obat tidur, nggak bisa tidur juga, udah baca Quran, nggak bisa tidur juga gitu ya. Terus istri saya dengan santainya dibilang kayak gini, ya ayah kan kemarin udah tidur, udah bisa tidur lama gitu ya, enak tidurnya. Kalau sekarang Allah cabut, jangan-jangan kita lagi suruh merasakan bahwa nikmatnya tidur itu luar biasa gitu. Ayah terima aja dulu ya, nanti insya Allah bisa tidur lagi gitu. Terus saya bayangin bahwa, ya aduh nikmatnya tidur gitu, besok-besoknya saya bisa tidur lagi gitu, alhamdulillah tanpa obat-obatan gitu ya. Lakukan apa? Self affirmation gitu ya. Setiap pagi gitu ya, kalau bisa tuh bangun tidur jangan gini, masak lagi, cucian lagi. Aduh, ART gak datang lagi. Aduh, anak-anak nanti sekolah Zoom di rumah. Aduh. Stres banget. Ya, belum bikin sarapan buat suami. Allahu Akbar. Kenapa hidup begini banget ya gitu ya. Itu sama juga ayah bunda lagi melemahkan diri kita gitu ya. Karena apa? Persepsi negatif, emosi negatif itu membuat kita lemah gitu ya. Jadi kalau ayah bunda pagi-pagi disunahkan sama Rasulullah untuk bilang-bilang yang baik atau berdoa gitu ya. Apa doa bangun tidur yang paling populer? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, kata-kata pertama itu yang keluar dari mulut kita ketika bangun tidur, alhamdulillah, kesyukuran, emosi positif. Jadi salto hari ini, ya Allah, hari ini saya akan lebih baik. Hari ini saya mau melakukan A, B, C. Saya lebih sehat insya Allah. Itu self-talk, self-affirmation, penguatan diri itu dilakukan setiap pagi. Itu memicu kekuatan yang membuat bunda dan ayah powerful menghadapi berbagai tantangan gitu ya.
Hindari pikiran toksik, misal kayak gini, astagfirullahaladzim, Mentari Arido ini kan sekolah mahal ya. Ngapain aja gurunya ya? Ngapain gurunya nih? Ayah bunda boleh nggak untuk tidak mencoret-coret gitu ya? Supaya kita bisa lebih nyaman ngelihatnya gitu. Oke, hindari pikiran toksik gitu ya. Sekolah nih makan gaji buta ya, guru-guru tuh ya, buris kan ya, aduh, cuman begitu doang, makan gaji buta, bayaran full gimana sih gitu ya. Saya juga nih yang dampingin di Duman gitu. Itu pikiran-pikiran toksik yang sekali lagi itu bisa melemahkan diri kita ayah bunda gitu ya. Jadi jauhkan pikiran-pikiran toksik itu, jadi berpikir positif aja lah supaya apa? Mempertahankan kewarasan kita gitu ya. Oke, setelah kita acceptance, kita menguatkan diri kita ayah bunda, utilize, manfaatkan keadaan. Dengan cara apa ayah bunda? Situasi pandemi anak ya banyak bersama keluarga. Stres gak? Stres, ya Allah, beban gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di awal-awal jadi beban. Kesini-sininya alhamdulillah saya bisa main, saya bisa peluk kapanpun gitu dua anak saya. Terus saya bisa apa ya, tahu ngelihat perkembangan dia. Ayah bunda kalau anak-anak kita sudah lewat usia pubertas, balik, itu anak jangan disuruh-suruh, sini kamu temenin bunda, sini temenin ayah. Ih kamu gak sayang ya sama bunda ya? Gak sayang kamu maunya main sama temen terus sih gitu ya. Ayah bunda, dia sedang belajar melepaskan diri dari ayah bunda, peer group, bermain dengan teman-teman sebayanya. Sampai lama-lama semakin lepas, suatu saat dia siap, nyaman, dan tangguh menjalani hidupnya sendiri, membentuk keluarga-keluarga baru. Itu adalah siklus hidup ayah bunda. Nah sekarang Allah kasih karunia ke kita, yang dulu minta liburan banyak nih, situasi pandemi membuat kita bisa banyak dengan anak-anak kita dalam jumlah waktu yang cukup lama gitu ya. Banyak kasus-kasus nih berkaitan dengan anak-anak kita, ayah bunda kalau saya praktek tuh Masya Allah ada aja ya. Yang anak kelas 4 SD saling melecehkan di toilet sekolah gitu ya. Datang ke saya, main inilah, main apa namanya, marah-marah gitu ya. Saya kena marahnya juga, ini nih awas ya saya dituduh macam-macam nih, anak saya nggak apa-apa gitu ya. Macam-macam lah, yang anak sampai melakukan hubungan seks di lemari lah, yang sampai anak membunuh orang tuanya, yang sampai anak kecanduan dan lain sebagainya lah. Kasus-kasus sudah mulai banyak ayah bunda. Dan ayah bunda tahu masalah-masalah pengasuhan, masalah-masalah di anak kita based on kebanyakan pengasuhan yang tidak selesai ayah bunda. Jadi penguat itu adalah significant others. Ayah bunda kalau lihat itu, anak-anak yang nggak tahu diri, anak-anak yang nggak bisa kontrol, kontrol diri itu dari ikatan hati antara ayah dan anak. Kenapa? Anak ayah itu figur kontrol, figur otoritas. Kalau terpapar itu memicu PFC untuk aktif di anak. Dan akhirnya apa? Ayah bunda ingat, waktu kisah ini ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Yakub. Nabi Yusuf itu dekat dengan ayahnya gitu ya, sampai apa namanya ya, ngimpi gitu ya, ngimpi ahada asyara kaukabahu wasyamsa wal qamar gitu ya, ngimpi melihat 11 bintang, terus matahari dan bulan, terus katanya sujud gitu ke beliau gitu. Ada apa ya gitu, sampai ngimpi diceritain ayah bunda sama ayahnya. Suatu ketika terpisahlah mereka jauh gitu ya, dan Nabi Yusuf di mana gitu ya. Terus Nabi Yusuf saat itu digoda Allah oleh seorang wanita cantik bernama Zulaikha gitu ya. Dan sampai suatu ketika ada di keadaan di kondisi di mana mereka ada di sebuah ruangan yang itu kalaupun teriak-teriak nggak bakalan kedengeran lah, rapat banget gitu ya, di sebuah tafsir dibilang kayak gitu ya. Nah, ternyata ketika mereka sudah mau ya melakukan sesuatu yang Allah nggak suka gitu ya, fahisyah gitu. Quran bilang kayak gini, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sesungguhnya Zulaikha itu suka sama Yusuf dan mau. Yusuf juga suka sama Zulaikha gitu ya. Sampailah Nabi Allah Yusuf ini ngelihat tuh tanda-tanda dari Tuhannya. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Jadi tanda dari Tuhannya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kayak gini. Itu Yusuf melihat tanda Tuhannya itu tanda dari Tuhannya itu berbentuk Nabi Yakub dada-dada gini di sebuah tembok ini ya. Yusuf, kenapa kamu melakukan ini? Jangan melakukan ini. Lima ta'malu amalan fahisyah gitu. Kenapa engkau melakukan perbuatan fahisyah sedangkan engkau adalah calon seorang nabi dan engkau tersambung nasabmu ke bapak para anbiya Ibrahim alaihissalam. Dipukullah dadanya gitu ya seketika.
Yusuf langsung sadar, langsung lari gitu ya, keluar dari ruangan itu. Dari mana? Kok Bapak? Riset membuktikan para ayah yang lekat dengan anaknya itu memicu bagian prefrontal cortex ayah bunda gitu. Jadi bagian kontrol gitu. Di saat anak-anak lain nggak bisa ngontrol, anak-anak kita harus bisa kontrol supaya bisa apa? Bisa menyelamatkan dirinya dari jilatan api neraka yang Allah bilang ku anfusakum ahlikum naro gitu ya. Jadi berkaitan dengan kasus-kasus yang banyak, jangan-jangan di keluarga kita belum kita kuatkan yang nggak semangat lah. Semangat itu tentang emosi positif. Dan emosi positif itu bermula dari bonding attachment di 5 tahun pertama. Kalau bonding attachment-nya nggak bagus, kelekatan yang nggak bagus, ditinggal sana, ditinggal sini, mau dapat dari mana emosi positifnya? Itu semangat dari mana? Itu motivasi dari mana? Itu empati bisa menjangkau rasa orang dari mana modalnya gitu ya. Jadi sekarang ketika kita menuai atau melihat banyak masalah, jangan-jangan ini kesempatan Allah buat kita gitu ya. Banyak bersama kita, menguatkan anak-anak kita gitu ya. Dan membayar hutang-hutang pengasuhan yang sudah lama kita nggak lakukan gitu ya. Karena apa? Kalau ayah bunda nggak menanam di musim tanam, di musim fase-fase perkembangannya, atau salah menanamnya, yang menanam bukan kita, tapi mungkin ya siapalah gitu ya, apa asisten rumah tangga gitu ya, atau tak ada petani atau kita nih pengasuhnya yang menanam di musim tanam, yang mengasuh di masa pertumbuhannya. Kira-kira ada nggak? Kita akan menuai hasilnya nggak di musim panen? Nggak ada. Kalaupun ada hasilnya mungkin ya seadanya lah gitu, rumput-rumput ilalang gitu ya. Jadi ini kesempatan, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum pandemi selesai gitu ya. Jadi jangan tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah, itu di surat An-Nisa ayat 9, lakukan sesuatu gitu ya. Ada 7 yang bisa kita lakukan. 7 pertama dasar, kuatkan, penuhi semua ya. Emosinya, emosi positifnya, kedekatannya dan sebagainya, karena apa? Ini dasar gitu, dasar dari segala-galanya gitu. Lalu ketika mereka 7 tahun sekarang nih, 7 tahun setelah 7 tahun pertama, usia 8 sampai usia 14, mereka itu fase latihan. Yang punya anak di usia 8 sampai 14, saatnya sekarang ya, melatih skill-skill gitu ya. Saya awalnya ragu, anak saya ketika SD, aduh gimana ya, ternyata pas dia bisa bantu bapaknya untuk beli sesuatu di warung, bisa disuruh kemana, bisa disuruh ke ujung pasar gitu ya. Saya bilang kayak gini, oke nak, kalau kamu jatuh itu adalah sebuah proses gitu ya. Karena latihan itu adalah proses-proses panjang yang itu ada gagal, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi sampai matang gitu ya. Kematangan adalah proses panjang dari sebuah latihan dan pengalaman gitu. Nanti ayah bunda setelah usia 14 tahun, ayah bunda tidak lagi memiliki anak untuk mengasuh, tapi hanya mendampingi gitu ya. Jadi mitra, kalau misalnya Sayyidina Ali bilang 7 tahun ketiga itu wazir, artinya mereka pengasuhan itu sudah selesai di usia 14 tahun. Mereka jadi wazir, utusan kita yang membantu kita, yang mereka mengurus apa-apanya sendiri gitu ya. Bahkan mereka sebenarnya bisa mencari uang sendiri sebenarnya gitu ya. Oke, terkait belajar di rumah panjang yang bikin kita stres ayah bunda. Apa sih yang bikin kita stres? Ya udahlah, kalau misalnya dulu di sekolah begini bla 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 ABC sampai Z gitu kegiatannya, sekarang anak kita belajar di rumah, dan ingat, rumah bukan sekolah gitu ya. Bukan berarti memindahkan sekolah ke rumah gitu, harus sama, enggak gitu ya. Kurikulum rumah bukan sama dengan kurikulum sekolah, beda gitu. Terus tapi bukannya beda, terus anak-anak kita nggak belajar, harus tetap bangun pagi, harus tetap apa, karena kebiasaan baik harus terus ini, kalau enggak kebiasaan buruk akhirnya me-wire dan membentuk pribadi-pribadi anak kita yang jadi pemalas dan acak-acakan gitu ya. Orang tua memang bukan guru, tapi orang tua pendidik. Ingat bahwa al-ummu madrasatul ula wal ab mudiruha gitu ya. Ibu adalah madrasah pertama, guru pertama, dan para bapak adalah mudir, kepala sekolahnya gitu ya. Ya nggak sama sih, tapi bisa lah gitu ya. Sekolah support, bukan sekolah nggak support. Sekolah support, oh ada ini, tapi kita kerjasama sekarang gitu ya. Jangan-jangan kalau dulu nyekolahin anak tuh kayak nitipin anak nih dari pagi sampai sore jam 4, kalau yang IT kan kayak gitu tuh sampai jam 4, sampai jam setengah 5 gitu ya. Di saat itulah ibu-ibunya, bukan di Mentari ya, di saat itulah ibu-ibunya tawaf gitu ya, di Tanah Abang, di mall gitu ya, muter-muter gitu ya, merasa me time gitu ya.
Nah, jangan-jangan sekarang saatnya kita belajar berkolaborasi antara rumah dan sekolah gitu ya. Buat saya utilize itu, luar biasa ya. Tetapkan goals yang realistis karena ini di rumah dan sedang pandemi gitu ya. Ayah bunda minimalisir hal yang membuat anak tertekan dan stres. Ingat, kalau kita stres, anak stres. Kenapa? Stres itu menular gitu ya. Kalau anak stres, yang terjadi adalah cognitive downshifting gitu ya. Ayo, astagfirullahaladzim. Ini ngapal, masuk tor. Ya Allah, makanya konsentrasi gitu ya. Begitu dia stres terjadi cognitive downshifting gitu ya. Akhirnya apa? Malas. Udah tampak belum tuh anaknya? Malas belajar, nggak mau gitu. Sering ngeluh sakit, benci semua hal yang terkait belajar dan sekolah. Prestasi ngedrop, itu cognitive downshifting gitu ya. Kenapa? Stres berkepanjangan. Sudah terjadi? Semoga enggak gitu ya. Jadi perbaiki kondisi, jangan sampai suatu kondisi menghancurkan kondisi berikutnya gitu ya. Jangan khawatir ayah bunda, sesungguhnya anak-anak kita terlahir hebat ya. Jadi majalah Times merilis data bahwa ketika kita lahir ini, kita punya 1 triliun sel-sel saraf juga anak-anak kita gitu ya. 100 miliar sudah aktif buat supaya kita menghadapi tantangan yang aktif itu. 900 miliar itu tinggal diaktifasi dan terus akan aktif. Ayah bunda tahu, Einstein itu nggak punya otak 1 triliun, dia lebih sedikit. Tapi Einstein berlatih banyak sehingga sinaptiknya banyak di otak gitu ya, gara-gara berlatih dan distimulasi terus. Walhasil apa? Einstein punya sinaptik yang lebih banyak dari orang-orang normal, bukan dari awalnya ya, tapi sinaptiknya yang lebih banyak gitu. Jadi jangan khawatir, anak-anak kita sebenarnya punya modal hebat gitu ya, dan bisa belajar selama 30 juta tahun lamanya gitu ya. Nah, perhatikan pembelajaran dengan otak. Kalau misalnya kita mengajarkan anak dengan kesenangan, hal yang menyenangkan, otak akan membuka dan menyimpan, menyerap lebih banyak informasi gitu ya. Oke, aktivitas belajar ayah bunda, nggak usah neko-neko di masa pandemi, tak selalu harus Zoom gitu ya. Ayah bunda juga jangan main handphone mulu ya. Kenapa? Ini nih, Sinar ini, kalau ayah bunda tahu, itu sekarang udah mulai banyak iklannya ya. Ayah bunda capek-capek pakai foundation, pakai skincare gitu ya. Terus pakai apalah SPF 35 lah, apalah segala macam itu supaya kalau keluar nggak kena sinar matahari. Kena sinar matahari maksudnya. Lah ayah bunda, ini ada sinar biru nih, kalau saya buka handphone nih, kelihatan nggak bahwa itu sinarnya tampak nih di saya nih, ya kan? Tampak di saya. Ini nih sinar-sinar ini nih dari laptop nih. Berapa lama itu sinar biru itu membuat sel-sel di kulit ini mati gitu ya. Makanya kalau misalnya kita cepat terlihat tua, jangan-jangan kita terlalu banyak kena sinar gitu ya. Jadi aktivitas belajar nggak harus selalu Zoom kok. Banyak yang tadi tuh yang saya lihat, di Mentari Arido ini kan ada cerita, ada apa gitu ya. Bunda tahu membaca. Membaca itu luar biasa, itu aktivitas yang sangat kompleks sekali buat otak, yang merangsang otak gitu ya. Suatu ketika ada kejadian seorang ibu namanya Ibu Marsia, punya anak namanya Jennifer gitu ya, bukan jeruk nipis gitu ya, Jennifer. Jennifer ini didiagnosa Down syndrome, mengalami retardasi mental dan Down syndrome gitu ya. IQ di bawah 70 gitu ya. Orang normal paling dikit 90, sedangkan dia IQ-nya di bawah 70 gitu ya. Ibu mana sih yang nggak sedih gitu ya? Aduh ya Allah, anakku ngandung capek-capek 9 bulan 10 hari tiba-tiba begini Down syndrome, mental retardasi gitu ya. Terus akhirnya apa? Ibu Marsia acceptance, dia terima, oh iya aku sayang dengan anakku dan aku lakukan, utilize, dimanfaatkan kondisi ini dengan bersama-sama dengan Jennifer gitu ya. Setiap hari dia bacain cerita-cerita dari buku-buku yang ada gitu ya. 11 buku, nggak tanggung-tanggung, 11 buku sehari. Ayah bunda tahu sebelum usia 5 tahun dites tuh intelijensi gitu ya, ada alat tesnya gitu ya. Ternyata IQ-nya 119 alias di atas rata-rata. Kita mau bilang apa? Membaca stimulus yang luar biasa, yang dahsyat, powerful sekali karena apa? Itu rangsangan paling kompleks di otak gitu ya. Jadi bisa dengan baca, bisa dengan bermain, karena bermain melibatkan banyak indera. Ayah bunda pernah ini enggak? Pernah main-main ke sebuah klinik tumbuh kembang? Ada terapi visual koordinasi visual motorik sensori integrasi. Itu main-main, ada ayun-ayunan, ada apalah. Kebetulan di samping ruang saya tuh ruang terapi tumbuh kembang gitu. Jadi saya tahu oh gini. Ternyata bermain ayah bunda. Kenapa? Bermain itu bergerak.
menstimulasi bagian hipokampus, sensori, visual, memori. Itu kan bagus gitu ya. Jadi kalau ada ayah bunda sekarang main, jangan gini, astagfirullahaladzim, main mulu ya kerjanya ya, nggak mau jadi orang benar apa, astagfirullahaladzim. Padahal mah dia lagi mengembangkan dirinya. Suatu saat dia nggak main lagi, dia akan bekerja. Tapi jangan sampai anak-anak kita berkembang menjadi seorang orang dewasa yang bermain-main gitu ya. Itu kan karena mungkin dulunya nggak puas dengan permainannya gitu ya. Jadi bermain ini bisa mengekspresikan gitu ya. Akhirnya dia nggak stres, nggak tertekan karena apa? Ekspresif dengan bermain gitu ya. Oke, di bermain kita juga bergerak. Jadi izinkan anak-anak bergerak. Kalau ayah bunda tahu, ini nih yang saya tunjuk ya ayah bunda ya. Ini ada namanya nih ganglia basal nih. Ini ganglia basal ya yang saya tunjuk nih. Ini ganglia basal itu dia melingkar sampai sini, nyambung gitu ya. Ayah bunda tahu ganglia basal itu otak yang berfungsi untuk fungsi gerak, koordinasi gerak. Tapi dia di sini pas nyambung di sini ada hipokampus. Hipokampus itu fungsi kognitif. Jadi kalau misalnya guru-guru di Mentari Arido suka kayak gini, oke kita icebreaker dulu ya, oke sekarang gerak-gerak gitu. Kenapa? Icebreaker atau energizer atau games itu bukan sembarangan, ada penelitiannya. Karena apa? Ini otak bagian ini nih, ganglia basal, otak gerak ini nyambung dengan otak bagian hipokampus gitu ya, fungsi kognitif. Terus di ujungnya ada bagian amigdala, pusat regulasi emosi. Jadi kalau misalnya dia bergerak, dia pertama mengaktifasi bagian kognitifnya dan dia menolong bagian emosinya. Ingat hadis Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul kalau aku marah ngapain? Oh kalau kamu berdiri, kamu duduk gitu. Terus kalau duduk masih marah juga gimana ya Rasul? Ya berbaring. Berbaring masih marah juga, ya kamu pergi ambil wudhu. Itu sebuah gerakan-gerakan dimulai dari gerakan yang ringan sampai gerakan yang besar gitu. Tentang bergerak. Kan kalau di Islam kan yang penting gini, udah dah beriman aja deh gitu ya. Diajarin yang benar-benar kok semua udah ada di kitab Quran dan sunnah gitu ya. Kan cuma gitu doang. Tapi kan kita kadang-kadang butuh apa ya, butuh kenapa sih harus begini gitu ya. Sekarang mulai sedikit demi sedikit terkuak dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau emang nggak percaya, tuh udah ada gitu ya. Jadi dengan bergerak, anak-anak kita bisa sehat, kita juga bisa sehat. Orang-orang depresi nggak boleh diem aja gitu ya. Ayah bunda, izinkan mereka atau ajak mereka melakukan experiential learning gitu, belajar dari pengalaman. Karena pengalaman itu menyimpan memori yang sangat kuat sekali gitu ya, bukan sekedar teori. Contoh, ayah bunda lebih ingat mana? Membeli setrika atau memegang setrika panas? Astagfirullah, gitu ya. Pasti memegang setrika panas. Ngebeli perahu karet atau tenggelam di sungai? Pasti tenggelam di sungai karena emosinya luar biasa. Mengasah pisau atau tertusuk pisau? Pasti tertusuk pisau. Ketika jatuh cinta atau ketika melihat orang menyeberang jalan, gitu ya. Ya, pengalaman-pengalaman emosi itu membuat otak menyerap lebih kuat gitu ya, karena pengalaman emosi yang kuat gitu ya. Oke, manfaatkan situasi masalah sebagai media pembelajaran, challenging question dengan cara misalnya kayak gini. Aduh, ternyata udah mau setahun ya. Kamu gimana? Bosennya, Bun, bosen. Oke, bosennya. Bosen itu rasanya enak nggak? Nggak enak lah gitu. Maunya bagaimana? Iya, maunya nggak mau begini, maunya gini. Apa yang bisa kita lakukan ya, Nak ya? Apa ya? Challenging question itu membuat anak berpikir, berlatih berpikir untuk menstimulasi dirinya sehingga dia suatu saat bisa problem solving sendiri, bisa mengatasi masalah sendiri, nggak kayak sekarang. Ayah bunda tahu, sekarang tuh lagi populer self harm atau menyakiti diri sendiri atau self injury atau sekarang tagline mereka adalah yang viral adalah KMS, kill myself gitu ya, yang motong-motong di sinilah, yang di perut lah, yang di kaki lah. Aduh, itu udah ampun-ampunan, udah viral banget gitu ya. Jadi dengan kita challenging question, kita berharap anak-anak itu bisa terstimulasi untuk mengurusi, memikirkan masalah sendiri untuk melakukan problem solving gitu ya. Ayah bunda, eh siapa tahu pandemi nggak sampai setahun lagi. Siapa tahu bulan depan atau tahun depan sudah mulai sekolah karena sudah mulai vaksinasi gitu ya. Tapi yang jelas kapanpun itu mari kita terima ini. Terus kalau misalnya vaksinasi sudah selesai dan kita menghadapi dunia baru yang berubah juga dan nggak bisa sama dengan yang kemarin-kemarin, kita sudah membekali anak-anak kita di kesempatan pandemi ini gitu ya, sehingga nggak kesalahan gitu ya. Allah bilang apapun itu lakukan aja. Wa qul i'malu fasarallahu lakum a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun. Lakukan aja prosesnya, maka Allah,
Rasulullah dan orang-orang beriman akan melihat proses itu. Semoga pandemi memberi kesempatan dan hikmah untuk kehidupan kita yang lebih baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda terima kasih banyak. Kita teruskan dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dan saya bisa jawab juga, saya kembalikan ke Bu Guru Rizka. Kalau ada kesalahan gitu ya mohon maaf, kayaknya saya harus belajar lagi yang banyak gitu. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Ustadz Aris dan Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, pemaparan materinya luar biasa Ustadz. Dan Alhamdulillah Ustadz, di sini sudah terkirim ya beberapa pertanyaan di kolom chat. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan dulu ya Ustadz ya. Boleh. Saya akan bacakan 3 pertanyaan dari Ayah dan Bunda. Ntar dulu deh Bu Guru. Emang saya Ustadz ya? Bukan loh. Bukan Ustadz ya. Ustadz itu Ustadz Aris. Lalu saya harus panggil apa Ustadz? Yang jelas saya jangan dipanggil ibu, tante, atau oma gitu. Itu nggak boleh. Apapun boleh. Baik. Berarti Pak Hilman. Boleh itu juga boleh. Baik. Ya baik. Pak Hilman. Okay. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama ada dari Alia KC. Yang pertama izin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan kesehatan psikologi anak karena gerak fisik terbatas, interaksi fisik dengan teman terbatas, terutama yang anak berusia 10-14 tahun. Karena pandemi, mereka lebih banyak duduk dan menghadap gadget, ya. Kemudian kadang saya takut Pak Hilman, mereka stres. Saya cenderung selalu membahagiakan mereka dengan cara apapun. Saya ingin bisa berada di zona seimbang, anak tidak stres, tidak tertekan, tapi mereka juga harus tetap tegar ya menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan hidup. Demikian pertanyaan dari Alia KC. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Pak Hilman, dari Reni Mama Fatan, dari Sekolah Al-Istiqomah. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu, tetapi anak-anak selalu nyaman dan terbiasa sekolah di rumah. Anak sudah nyaman belajar bersama orang tua. Ketika kembali ke sekolah, bagaimana mengatasi adaptasi ulang anak belajar di sekolah, membuat mereka nyaman lagi belajar di sekolah. Contohnya, kalau di rumah belajar sambil makan, sambil duduk santai, sedangkan di sekolah harus duduk rapi. Demikian dari Reni atau Mama Fatan. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga, Pak Hilman, ada dari Bunda Sora dari kelas 1C, Bunda dari MAIS. Saya mau bertanya mengenai mengajarkan kemandirian pada anak. Cara mengajarkan kemandirian anak-anak kan harus sesuai porsi dan pada usia masing-masing. Namun, jika seperti saya yang mempunyai beberapa anak dan berbeda usia, kadang adik dan kakak itu suka iri dan dalam pemberian tugas mandiri kepada mereka. Apakah boleh saya mengajarkan kemandirian dengan sama tugas pada adik kakak yang usianya berbeda? Apakah pengaruh positifnya lebih besar atau sebaliknya? Terima kasih Ustadz Hilman. Wassalamualaikum. Baik, Pak Hilman, 3 pertanyaan dulu ya kita jawab ya Pak Hilman. Kami persilahkan. Saya jawab dari yang terakhir dulu, dari Bunda siapa tadi itu kan lupa kan? Bunda Sora. Bunda Sora. Punya anak masing-masing beda-beda stage perkembangannya ya. Yang satu misalnya masih balita gitu ya. Terus yang satu yang SD, yang satu udah remaja gitu ya. Gimana ngajarin kemandirian? Boleh nggak disamain? Sebaiknya sih enggak gitu ya. Ingat tahapan perkembangan itu masing-masing punya tugas perkembangan gitu ya. Misalnya nih, anak-anak usia balita, nggak ada apapun dia ya. Nggak ada kewajiban apapun. Yang ada adalah memodel, terus melakukan gitu, melakukan lagi. Kalau salah,
ajarin lagi karena apa? Mereka belum memayyiz gitu ya, belum sampai pada periode tamyiz gitu ya. Jadi diajarin lagi. Itu periode TK tuh gitu ya. Tapi SD itu sudah membutuhkan batasan-batasan gitu ya. Jadi mereka harus tahu, oh ini begini, ada aturan, ada apa segala macam gitu ya. Karena nanti ketika remaja, ketika mereka sudah balik itu, mereka akan menguji batasan-batasan gitu. Jadi tugas perkembangannya beda-beda gitu ya. Yang dilakukan adalah apa? Ketemunya satu-satu gitu ya, didudukinnya satu-satu. Jangan saya begini, tuh, ada yang enggak. Adek kan masih kecil, mama pilih kasih gitu ya. Jadi yang ada adalah kayak gitu. Nah, belajar dari Stephen Covey gitu ya. Stephen Covey itu punya anak, lupa saya, 10 kalau nggak salah. Stephen Covey itu punya anak 10. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, dan tentangnya berbeda gitu. Stephen Covey itu dinobatkan di Salt Lake, negara bagian di Amerika, sebagai ayah terbaik gitu ya. Selain dia psikolog dan dia pengarang buku semacam Seven Habits dan lain sebagainya gitu. Tahu nggak yang dilakukan oleh Stephen Covey yang kebetulan sudah meninggal? Jadi Stephen Covey itu dia selalu punya anak-anaknya punya hari masing-masing gitu. Saya lupa, sebut aja lah namanya siapa ya, Siti ya. Misalnya Stephen Covey punya anak Siti gitu. Suatu ketika hari Rabu gitu ya. Terus Siti melonjak kegirangan. Yes, Daddy, do you remember? Did you remember gitu? Apa your day? Gitu ya. Harimu? Iya gitu. Kemana kita pergi? Lupakah? Daddy lupakah? Star Wars? Lagi? Again? Gitu ya. Star Wars lagi gitu ya. Aku suka sekali Star Wars gitu ya. Jalanlah ayah anak ini ke sebuah bioskop, nonton lagi bioskop yang memutar film Star Wars gitu ya. Ternyata di situ bapaknya sama kayak saya gitu ya. Separuh melek, separuh tidur gitu ya. Nggak tahu, mungkin faktor usia, mungkin faktor nyaman gitu ya, tidur di bioskop gitu ya. Sampai akhirnya habis pulang, cerita-cerita gitu ya, cerita, "Daddy, tadi si Jedi gimana Jedi menurutmu?" Jadi good gitu ya. Terus akhirnya disitulah setelah dipuaskan kebutuhan-kebutuhannya, sang bapak itu meminta gitu ya, meminta sesuatu gitu ya, memahamkan sesuatu dan meminta sesuatu. Ingat dalam koridor pendidikan Islam, jangan kita meminta sesuatu, membebankan sesuatu sebelum ada step-step sebelumnya. Apa? At-ta'lif qabla at-ta'rif, at-ta'rif qabla at-taklif gitu ya. Jadi at-ta'lif dulu, ikatan hati dulu. Itu si Stephen Covey itu melakukan at-ta'lif gitu ya. At-ta'lif gitu ya. Apa sih maunya? Oh, Star Wars ya, udah Star Wars gitu ya. Habis itu ngomong-ngomong terus dikasih tahu gitu ya. Ini gini, ini gini, ini gini. Baru setelah itu at-taklif. Jadi kamu gini ya, setuju ya? Gimana? Setuju nggak? Iya deh ya, setuju. Pertama, dia melakukannya senang. Karena apa? At-ta'lif gitu ya. Ada ikatan gitu. Cinta gitu ya. Nggak kayak gini. Ingat, habis makan nih, beresin gitu ya. Awas ya, beresin gitu ya. Itu kan melatih kebenaran juga tuh. Apa sih? Iya, gitu ya. Ada anak-anak yang kayak gitu. Pengalaman siapa? Pengalaman pribadi gitu. Anak saya juga begitu gitu ya. Sampai akhirnya belajar lagi, oh enggak begini caranya gitu ya. Akhirnya apa? Iya ya, nanti diberesin. Iya kan abang kan mandiri, abang tuh kreatif, abang mandiri. Yes, Mr. Kreatif, go with yourself gitu. Saya bilang, yes gitu. Karena apa? Ketika limbic system terbuka gara-gara bonding attachment yang baik, at-ta'lif, mereka siap menyerap informasi apa yang harus aku lakukan dan mereka dengan senang hati mau melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi prinsipnya gitu. Pada prinsipnya, kalau dari pertanyaan Bunda Sora tadi, kalau bisa jangan disatuin gitu ya. Masing-masing punya tugas dan tahapan perkembangannya gitu. Itu buat Bunda Sora. Boleh komplain gitu ya kalau belum jelas karena memang saya masih banyak belajar gitu ya. Dari yang kedua Bunda Reni ya. Bunda Reni itu tadi tentang kalau misalnya sekolah nggak ini ya pandemi udah selesai gitu, terus mau sekolah gimana gitu ya. Nah ini juga nih sama gitu ya. Kalau bisa jangan ditakut-takutin gitu ya. Kalau bisa kasih kabar gembira, basyiro, nadhiro gitu ya. Basyiro dulu baru nadhiro. Jadi nggak usah ditakut-takutin lah gitu ya. Misalnya gini,
kalau nakut-nakutin. Nanti ini loh, nanti sekolah. Nanti liatin aja, dimarahin Bu Guru lagi. Itu Bu Rizka tuh marah banget yang kayak gini. Ya. Nanti Mama kasih tau Bu Rizka aja gitu ya. Itu nakut-nakutin. Anak akan berpikir gini, ya mendingan kayak gini ketemu Bu Rizka. Iya sih Bu Rizka cantik. Tapi kan kalau ngomel gitu sama geledek segedean suara Bu Rizka, aku nggak mau gitu ya. Kenapa? Ada hambatan mental untuk melakukan sesuatu. Tapi marilah kita belajar dari bagaimana cara Allah itu meraup hati hamba-hambanya ketika hamba-hambanya merasa bersalah dan berdosa. Apa di ayat Qur'annya? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kita udah bersalah karena emang kita manusia tuh bersalah gitu ya. Terus Allah iming-iming kayak gini, ayo semuanya bertaubat ya. Iya, ayo gitu. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Mari semua ke ampunan Allah gitu ya. Yang Allah Maha punya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Gitu ya. Jadi Allah iming-imingi tuh gitu, bukan kayak gini. Neraka kamu ya. Astagfirullahaladzim, gak sholat gitu ya. Ini ada nih pandemi nih. Biarin aja nanti bu guru ya yang unyeng-unyeng kamu. Nih sholat susah, ayo berantem aja nih sama ayah, berantem. Urusan sholat berantem, ayo berantem gitu ya. Itu nggak bakal mau, kenapa? Karena limbik sistem nggak terbuka gitu ya. Limbik sistem nggak terbuka, dia akan apa? Emosional gitu. Apaan sih? Monster banget gitu. Walhasil klien saya bunda, dia bilang kayak gini, anaknya tuh, aku paling senang banget kalau misalnya jam 8 sampai jam 5 sore. Ada apa jam 8 sampai jam 5 sore? Disitulah aku merasa bebas dari para penjahat-penjahat gitu ya. Siapa penjahat itu? Mama dan papa gitu. Waduh, sedih banget kita digituin ya gitu. Jadi jangan jadi orang tua pengancam. Nanti kita lakukan prosesnya. Misal ya, misal pandemi udah selesai. Amin ya rabbal alamin ya. Yuk kita ke Gramedia. Beli alat tulis baru, oke? Yang kamu suka. Warnanya apa? Warnanya merah, Ma. Warnanya merah. Wow, kamu punya kamera ya? Iya. Kamu mau apa lagi? Gitu. Sepeda merah. Wow, yes, sepeda merah. Apa lagi? Ma, boleh nggak, Ma? Jam Aimo warna merah. Jam Aimo. Boleh. Apa lagi gitu ya. Tapi untuk sekarang, bolehkah kalau Mama hanya punya uang buat kamu untuk bayar alat-alat tulisnya dulu? Ya udah deh gitu ya. Dipuaskan dulu gitu emosi positifnya gitu ya. Ekspresikan dulu, izinkan dia meluapkan semuanya. Jangan dihambat. Hambat itu membuat anak merasa apa? Ada obstacle gitu ya. Jadi hambatan-hambatan. Jadi iming-iming dengan hal-hal baik. Bayangkan, kamu tahu nggak? Kamu kan pernah dijajanin sama Bu Guru Rizka ya? Bu Guru Rizka baik banget ya. Ya Allah, coba ya semua guru kayak Bu Guru Rizka gitu. Saya kenal Bu Guru Rizka aja nih. Kenal sih Bu Yulia ya. Bu Yulia yang ngubungin saya. Apalagi Ustadz Aris kan. Ustadz Aris tuh ya ampun dari senyumnya aja gitu ya. Mengangenkan gitu. Jadi anak-anak kangen gitu ya. Ustadz Aris kapan kita ketemu muka gitu ya. Aku pengen traktir gitu. Ciloh Ustadz Aris gitu. Mau nggak? Jadi kita beautiful scenery gitu membayangkan. Dulu kan kamu ikut pramuka kamu menang loh. Ingat gak? Kapan ada lagi ya gitu. Jadi hal-hal itu akan membangkitkan suasana menyenangkan dan akhirnya kangen gitu ya. Bukan kangen mantan gitu ya. Mantan aja bisa dikangenin, tapi ini kangen suatu hal pengalaman yang sudah dilakukan dan itu baik gitu ya. Oke, pertanyaan pertama tentang tuh kan lupa. Bunda Alia ya? Benar nggak? Bagaimana cara menyeimbangkan kesehatan psikologi anak karena gerak fisik terbatas? Oke, ini juga terjadi dengan anak saya, Bunda. Apalagi yang pertama, aduh, mau remaja aktif banget gitu ya, aktif banget gitu. Kalau enggak godain adeknya yang jaraknya juga cukup jauh gitu ya. Kalau enggak dia apa aja digituin. Akhirnya ketika pandemi berkutat pada gadget gitu, handphone dan laptop untuk itu ya, untuk menuntaskan pembelajarannya gitu. Saya nggak bisa begitu gitu. Saya was-was karena saya terapis untuk anak-anak kecanduan gitu. Nggak bisa saya bilang, aduh ini salah saya bilang. Akhirnya apa? Saya perhatiin aja apa sih dia muyulnya apa tuh kalau bahasa Arab itu muyul, apa sih, keinginannya apa sih, kecenderungannya apa sih. Setiap kali dia ada nemu, kardus bekas, dikumpulin sama dia. "Aduh asik, ya beli lem tembak gitu."
Oh, oke. Jadi pertama saya lihat, wah, anak ini hobi untuk mengumpulkan barang-barang bekas sampai apa? Sampai ada tamu datang ke saya, terus bilang kayak gini, "Di sini sekarang ngumpulin barang bekas ya pengepul," gitu ya. Karena apa? Kardus-kardus semua di situ, ada plastik, botol Aqua, gelas bekas Aqua ada di situ, Ayah Bunda. Tapi nggak apa-apa, saya mengizinkan untuk apa? Untuk aktivitas anak saya sehingga tidak fokus pada gadget, tapi dia bergerak. Gerak kecil juga menstimulasi bagian ganglia basal. Gerak besar, alhamdulillah gitu ya. Dia jalan sana, dia jalan sini, izinkan. Kalau buat saya rumah kotor bisa dibersihkan, rumah berantakan bisa dibereskan. Beresin lagi, nanti lama-lama kita ajarkan lagi nih tentang kemandirian gitu. Begini caranya. Alhamdulillah pandemi buat saya banyak merubah saya dan merubah anak-anak saya. Gitu. Jadi kalau buat saya tidak harus main di luar, tidak harus bergerak misalnya kayak gimana segala macam, banyak banget gerak-gerak yang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya sebenarnya tapi ini nggak boleh sih. Sebenarnya TikTok itu memberi kesempatan anak untuk bergerak sih. Walaupun saya nggak suka sama TikTok ya. Itu aduh TikTok tuh apa sih? Apalagi kalau laki-laki begini-begini. Saya bilang, aduh ini bukan laki-laki nih. Kalau yang kayak gini-gini nih mau jadi apa nih seksualitasnya kalau kayak gini gitu ya. Banyak hal lah ya, dan itu bergantung dengan apa yang menjadi kecenderungan anak-anak kita gitu. Asalkan jangan games boleh. Kalau anak ayah bunda yang sudah 10-14 tahun itu entar dulu. 3, 5 itu 10 menit sehari gadget, 5, 7, 20 menit, 7, 9, 30 menit, 9, 11, 1 jam, 11, 15, 2 jam. Lebih dari itu sesuai peruntukan gitu ya. Jadi gadget boleh, tapi kan tadi ada batasannya ya, batasan jamnya gitu. Tapi kalau sekarang Zoom gimana? Boleh nggak Zoom banyak gitu? Ya, asalkan Zoom-nya tertata, terkelola, dan tidak terus-terusan gitu, ada jeda untuk memberi kesempatan mata, ada gerak untuk memberi kesempatan bagian emosi dan berpikir untuk bertaut gitu, boleh gitu ya. Yang penting kalaupun nggak gerak besar, gerak kecil boleh. Sholat duha itu gerak. Nyapu, ngepel itu gerak gitu ya. Saat saya TK saya udah nyapu sama ngepel. Tapi karena saya diiming-imingin duit, kalau nyapu dulu dikasih uang Rp50 gitu, dulu kan jajan segitu, Rp50, senang banget saya gitu ya. Bolehlah awal-awal kayak gitu, ntar lama-lama udah biasa, nyapu itu menyenangkan buat bunda, kamu harapan bunda. Suatu saat kamu punya rumah sendiri, kamu akan nyapu. Akhirnya dia, beralihlah dari yang tadinya cuman mengharapkan hadiah, menjadi hal yang mereka butuhkan untuk berlatih gitu. Baik itu Bu Guru Rizka, saya kembalikan ke Bu Guru lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Hilman. Jawabannya luar biasa ya Ayah Bunda. Semoga bisa menginspirasi kita semua cara-cara yang disampaikan oleh Pak Hilman. Saya agak kaku panggil Pak ya. Ya udah deh, terserah Bu Guru Rizka aja. Daripada kaku. Baik, Ayah Bunda, mohon maaf karena waktu terbatas, kami tidak bisa membaca dan menjawab pertanyaan yang masuk ya. Semoga ada di lain kesempatan bisa menjawabnya. Kemudian Ayah Bunda, saya akan membacakan kesimpulan kita hari ini, kesimpulan parenting yang disampaikan oleh Ustadz Hilman. Yang pertama, Allah itu tidak mendesain limbic system menahan stres terlalu lama, maka disarankan untuk menyelesaikan segala masalah. Kemudian, bagaimana cara menghadapi pandemi masa ini? Yang pertama, kita menerima dan memaknai ujian serta tantangan yang ada. Kemudian, realitas internal yang dibangun sangat baik, kita harus ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah. Dan beberapa tips kewarasan yang harus dijaga. Yang pertama, kita harus bernafas dalam-dalam ya dengan mengucapkan nafas hamdalah. Kemudian membayangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan agar kita bisa lebih mendapat energi positif kembali.
Kemudian kita mengafirmasi diri sendiri bahwa kita bisa dengan tantangan ini. Kemudian yang terakhir, kesimpulan terakhir, kita harus sadar bahwa kita memiliki anak-anak hebat. Ya, baik, terima kasih Ayah Bunda. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kegiatan parenting hari ini. Berakhirlah sudah rangkaian demi rangkaian kita hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah, maksud kami alhamdulillahirabbil alamin. Saya Bu Guru Rizka sebagai MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.